Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati dengan NIM 211291132. Di sini akan menjelaskan tentang rangka manusia dan sistem pencernaan. Yang pertama, rangka manusia. Rangka adalah tempat menyimpan kalsium, fosfat, dan mineral lain yang dibutuhkan neuron dan otot untuk beraksi. Rangka manusia dikelompokkan jadi dua jenis berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka yang letaknya di bagian tengah tubuh, meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk atau iga, dan tulang belakang. Rangka aksial ini merupakan pondasi tubuh. Mereka membawa dan melindungi bagian tubuh kita yang lain, seperti organ-organ dalam tubuh. Kemudian rangka yang kedua ada rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah rangka yang membentuk lengan-lengan kita, tulang-tulang di tangan kita dan di kaki kita. Selain tulang-tulang tangan dan kaki, dengan rangka aksial kita juga termasuk rangka apendikular, misalnya pelvis atau tulang belikat. Rangka apendikular yang membantu kita untuk bergerak. Karena fungsi-fungsinya berbeda, bentuk dan ukuran tulang di tubuh manusia itu ada bermacam jenis, yaitu yang pertama tulang pipa, disebut juga dengan tulang panjang. Nah, tulang ini berbentuk seperti pipa, panjang tulangnya lebih besar dari lebarnya. Nah, contohnya adalah tulang tibia atau tulang kering yang ada di kaki kita. Kemudian yang kedua, tulang pendek. Nah, berbentuk bulat atau seperti kubus. Secara umum, di tulang pendek tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Nah, pergerakannya pun cenderung bebas. Contohnya, talus di mata kaki atau tulang-tulang di pergelangan tangan seperti tulang karpal dan tulang hamate. Dan yang ketiga, tulang pipih. Merupakan tulang dengan bentuk lempengan-lempengan pipih yang lebar. Nah, berfungsi untuk melindungi struktur tubuh yang ada di bawahnya. Nah, contohnya adalah tulang pinggul, tulang belikat, tulang kranium yang melindungi otak. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini biasanya mempunyai fungsi khusus. Nah, contohnya tulang pelvis yang melindungi organ yang ada di bawah, tulang rahang untuk makan dan berbicara, dan juga tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang kita. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan ini adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Nah, pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan, serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi dengan normal. Zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Nah, berikut ini organ-organ yang menyusun sistem pencernaan manusia dan fungsinya, yaitu yang pertama mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Kemudian organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus atau kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Nah, lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari,
jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, fungsi lipatan usus halus ini adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Usus besar. Nah, usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Selanjutnya rektum atau anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Nah, rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali kita untuk mengatur pengeluaran feses. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem pencernaan yaitu yang pertama, makan banyak serat, kemudian mengonsumsi probiotik, membatasi konsumsi lemak, minum banyak air, tidak tidur setelah makan, aktif bergerak, dan terakhir, mengelola stres dengan baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.